Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitri dari kelas 5B dengan NPM 196262109117. Baiklah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu penggalan-penggalan atau sebuah catatan hasil proses pemikiran guru sebelum akan dibagikan kepada murid-muridnya. Perencanaan pembelajaran ini tersebut dapat dikatakan sebagai suatu media pembelajaran yang akan dibagikan kepada murid yang akan dipelajari. Media pembelajaran ini dapat berupa seperti silabus, dapat berupa seperti rencana pembelajaran, dan ada juga yang disebut dengan rencana pembelajaran yang diadakan oleh setiap sekolah, atau yang dibuat oleh suatu kurikulum berupa kalender akademik dan berupa acara-acara yang akan proses adanya kegiatan belajar mengajar. Perencanaan pembelajaran juga dapat diterapkan oleh setiap sekolah maupun SD, SMP, dan SMA. Perencanaan pembelajaran tersebut dapat berupa digolongkan atau diklasifikasikan. Yang pertama adalah rencana pembelajaran itu merupakan suatu proses. Dapat dikatakan sebagai suatu proses adalah proses akan terjadinya suatu jalin agar siswa dan guru dapat terjadinya efektivitas rencana pembelajaran yang sesuai yang akan diharapkan. Rencana pembelajaran inilah yang akan diterapkan setiap kurikulumnya atau setiap terjadinya proses pembelajaran tersebut. Rencana pembelajaran ini dapat berupa hasil pemikiran guru dan juga hasil pemikiran dari pemerintah, seperti kalender akademik yang yang diadakan oleh pemerintah dan akan dibagikan oleh setiap institusi sekolah yang akan diterapkan. Rencana pembelajaran ini yang kedua dapat berupa sebagai suatu ilmu teknologi. Di masa saat ini, semua kegiatan dapat berupa melalui media komunikasi. Rencana pembelajaran tersebut dapat diterapkan oleh setiap sekolah melalui handphone, gadget. Rencana pembelajaran tersebut dapat terjalinnya agar suatu proses kegiatan belajar mengajar ini melalui kegiatan komunikasi akan saling melengkapi. Bahkan ada juga dapat dilakukan secara virtual dan dapat juga dilakukan secara online. Rencana pembelajaran juga dapat disebut sebagai ilmu sains, karena di dunia teknologi ini tak lepas kita dengan rencana pembelajaran ini dengan ilmu sains, karena ilmu sains begitu penting yang harus diterapkan oleh setiap sekolah. Ilmu sains inilah yang akan dipelajari oleh setiap sekolah dan akan dipelajari oleh setiap siswa-siswanya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.